Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan dengan Gaping Serabutan Channel. Hari ini kami karena sangat bersyukur bisa mendatangi ke rumah beliau, yaitu siapa kian namanya guru? Budi Irawan. Ke rumah Budi Irawan, Guru Budi Irawan. Jadi kawan, mohon maaf sebelumnya, saya ini adalah YouTuber pemula yang mana di hari ini saya sangat senang sekali karena sudah mendapat email dari YouTube bahwasanya YouTube saya bagaimana dijelaskan? Sudah mencapai monetisasinya, sudah waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Oke, jadi ternyata kawan, ber-YouTube itu sangat rumit pemikiran kita. Tapi memang betul rumit kawan. Saya ketika sudah dapat jam tayang 4.000 lebih, kemudian juga subscriber saya 1.000 lebih, hampir 2.000. Tetapi ternyata di dalam ber-YouTube itu harus diurus bagaimana administrasinya agar kita bisa betul-betul diverifikasi sama pihak YouTube. Jadi nggak cuma ber-YouTube kawan, jadi betul-betul harus memahami administrasi apa yang di dalamnya. Jadi beliau yang akan menjelaskan kawan bagaimana caranya supaya YouTube kita itu resmi dan bisa dikasih uang kawan. Jadi supaya tidak capek-capek kita berkonten, itu dikasih uang supaya kita terus semangat. Ini bisa diceritakan Bung Budi Irawan? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini berdasarkan pengalaman. Untuk mendapatkan penghasilan di YouTube itu tahap awal adalah mendapatkan 1.000 subscriber, yang kedua adalah 4.000 jam, yang ketiga adalah pelanggaran sebanyak 3 kali, bahkan kalau ada satu pun itu bisa menggagalkan monetisasi. Yang keempat adalah keamanan verifikasi 2 langkah. Setelah itu, bila itu semuanya sudah hijau atau tercapai, ada lagi tahap berikutnya, yaitu menunggu email persetujuan dari YouTube bahwa kita itu diterima dalam program YouTube Partner. Nah, setelah itu selesai disetting, maka di dalam YouTube Studio video kita itu sudah timbul yang namanya dolar warna hijau atau sudah bisa diaktifkan. Terus yang selanjutnya itu ada tahap berikutnya, menunggu $10 pendapatan untuk masuk ke AdSense agar bisa diverifikasi nomor rekening. Tapi satu yang harus sesuai pengalaman, saya pernah gagal sekali gara-gara memasukkan KTP yang kebetulan KTP-nya itu tidak seumur hidup. Nah, jadi bahaya itu. Pada saat itu saya sudah memasukkan 3 kali berturut-turut, dikasih batas 3 kali masukkan KTP. Waktu itu saya namanya antusias, bahkan tidak bisa berpikir jernih, masukkan terus dengan KTP yang sama, karena yang ada di pikiran saya waktu itu mungkin gambarnya kabur, tidak sesuai, foto dalam bentuknya itu tidak terbaca. Jadi saya gunakan 3 kali kesempatan itu, jadi hangus. AdSense saya mungkin sekitar, ya mungkin kalau ditotalkan tuh hampir 1 juta hilang. Itu AdSense 1 saya ban, sudah saya buang. Jadi bikin lagi AdSense kedua, menunggu $10 lagi untuk mendapatkan verifikasi lagi. Waktu itu namanya belajar di dalam aturan-aturan AdSense. Ternyata di dalam aturan AdSense itu ada yang namanya menggunakan identitas yang sudah masih aktif atau seumur hidup di situ. Jadi saya masukkan itu. Yang kedua, saya nekat bikin lagi KTP yang baru seumur hidup. Saya foto, saya upload, akhirnya diterima. Setelah diterima, kita disuruh memasukkan alamat yang harus sesuai KTP. Bila kita tidak masukkan alamat tidak sesuai KTP, ya hasilnya nanti kode PIN akan nyasar ke kode pos lain. Saya waktu itu mendapatkan setelah verifikasi itu usahakan, karena saya mendengar dari YouTuber lain katanya nyasar kalau kita tidak mengikuti sesuai KTP. Jadi saya sarankan nanti sesuai KTP pada saat pengisian identitas. Tahap berikutnya yaitu usahakan kita menggunakan mobile banking untuk masukkan kode verifikasi dari YouTube dari AdSense. Nanti AdSense akan mengirimkan saldo di bawah 1.000 sebagai tanda ini betul-betul kita yang nerima
verifikasi tersebut. Sesuai pengalaman waktu itu saya membuka riwayat transfer dari AdSense, saya mendapatkan Rp650 masuk ke rekening. Jadi Rp650 itu kita masukkan ke kode verifikasi yang ada di AdSense. Setelah itu diterima. Nah, setelah diterima, kita akan menunggu kode PIN sekitar 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih kita mendapatkan PIN, bahkan lebih. Ada yang sampai 2 bulan, teman saya itu ada yang sampai 2 bulan baru diterima. Jadi waktu itu saya mendapatkan PIN 2 lembar karena menurut saya di bulan pertama itu tidak sampai. Padahal sampai, cuman salah pos. Oh iya. Salah pos. Posnya di Muara Jawa, saya ngambilnya di pos Samboja. Jadi saya request lagi, nunggu lagi bulan depan. Nah, bulan depan ternyata ada salah satu murid saya mengambil PIN di sana, bukan menemukan PIN dia, malah menemukan PIN saya. Iya. Jadi saya mendapatkan 2 bulan itu dua PIN. Memang dikasih batas 3 kali request PIN bila PIN itu tidak terkirim. Bila tiga kali ini tidak, bila 3 PIN ini belum datang juga, request keempat itu yang terakhir. Jika keempat ini gagal, berarti verifikasi terakhir yaitu menggunakan KTP. Setelah itu ya kita tinggal menunggu saldo sebanyak 1.300.000 atau $100 baru bisa masuk ke rekening. Jadi ya itu tahapannya. Untuk sementara ini saya masih belum sampai situ. Cuma kayak gitu peraturan. Baik, terima kasih sekali Bapak Bang Budi ya. Bang Budi bagus ini ya. Bang Budi. Bang Budi, kalau saya panggil Bapak soalnya Abang belum punya anak ya. Belum nikah juga ini. Oh, jadi masih punya kawan. Jadi sebetulnya ini Bang Budi berarti ber-YouTube ini sedap-sedap gimana gitu ya, sedap-sedap sulit gitu ya. Sedap sulit jatuh bangun. Jadi saya juga merasa begitu Bang Budi, mungkin konten kami ini kurang berkualitas, tapi bikin aja dan akhirnya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Alhamdulillah. Jadi untuk saya nih Bang Budi yang sudah melalui 2 pertama, saya itu dapat apa namanya? Dapat email monetisasi. Dapat email monetisasi ya. Tapi setelah itu berarti saya ini harus menunggu lagi yang kedua. Yang kedua yaitu menunggu $10 masuk. Menunggu $10 masuk. Apabila $10 itu masuk, berarti saya langsung melaporkan, mengisi identitas. Berupa KTP atau kartu SIM bisa. Kartu SIM bisa. Yang terpenting kawan, identitas kita ini harus resmi. Jadi harus terdaftar, jangan sampai nanti identitas kita ini samar-samar. Misalkan saya ini laki-laki, ini laki-laki kan cewek kan, jangan sampai. Jadi harus betul-betul, kalau laki-laki harus laki-laki sejati ya. Iya. Karena kalau yang lain itu nggak resmi ya. Oke. Jadi Bang Budi ini mohon maaf juga nih. Ini kan Abang Budi ini punya YouTube yang banyak sekali nih, kontennya bermacam-macam nih. Kategori channel. Oh, ada kategori channel ya. Kira-kira ada beberapa kategori channel yang Bang Budi punya ini. Ada kategori pendidikan, kebetulan saya kerja di SMA Islam Ulumuddin ya, di situ saya mengambil kesempatan untuk mengambil video kegiatan anak-anak. Yang kedua itu tips-tips YouTube, karena banyak salah satu YouTuber pemula yang di Facebook waktu itu minta bikinkan kayak gini, bagusnya kamu berikan tips-tips ini. Jadi saya buat channel kedua dalam kategori tips YouTube. Yang ketiga, waktu itu saya menemukan peluang bahwa orang itu sering kena copyright. Jadi saya menyediakan channel yang kebetulan musiknya itu bebas dari copyright. Iya. Yang keempat ini karena hobi saya ngedit ya, itu saya lampiaskan juga, daripada punya saya ini tercampur aduk nggak bisa diurus, ya saya bikin lagi channel baru, tapi itu nggak terlalu fokus. Yang lainnya ini udah campur-campur, anggaplah 5 channel ini itu tempat saya bereksperimen. Jadi meskipun ada kegagalan itu karena hasil belajar. Oke Pak Budi. Mungkin bisa disebutkan channelnya biar kawan-kawan yang pemirsa Gepeng Serabutan channel ini bisa mensubscribe channel Abang langsung. Abung Budi langsung.
Ya, channel saya yang saya fokuskan itu adalah Handil TV. Handil TV kawan, jangan lupa ya subscribe Handil TV. Awas nggak? Apalagi bang? Budi Kazama, Budi Kazama kawan, Budi Kazama. Budi Irawan. Budi Irawan ya, jangan lupa ya. Budi Irawan itu ada dua. Waduh. Oke, apa? Ada yang isinya tentang pendidikan, ada juga yang tentang editor-editor. Editor. Tapi bang mau nanya-nanya nih bang, dalam konten abang nih adakah yang berkonten untuk dewasa kah atau gimana nih? Oh, belum pernah. Oh belum pernah ya. Siapa tahu nanti untuk orang dewasa saja. Jadi bisa di share ke teman ini, karena teman-teman ini banyak kan karena sudah dewasa pengen tahu apa sih yang harus dilakukan orang dewasa ini. Oh, kalau itu saya masih belum ada pengkategorian kayak gitu. Karena di dalam YouTube itu ada memang aturan di atas 17 tahun dan di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun ini ya kita menerima answernya pun ada aturannya sendiri. Kalau dikategorikan dewasa ya berarti seperti kategori yang aman-aman aja lah. Kalau misalkan konten-konten sensitif, nah ini termasuk yang sulit diatur, bahkan tidak disukai oleh YouTube. Dolarnya pun bakalan kuning atau merah. Terima kasih Bang Budi sudah berbagi pengalaman kepada kami semua, khususnya para pemula dan bagi kawan-kawan yang mau membuat YouTube. Pikirkan saja, anggap saja itu hiburan, iseng-iseng berhadiah. Kalaupun nanti subscribernya sudah mencapai 1000, jam tayang sampai 4000, insya Allah akan dapat hasil dan bisa bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Gepeng Serabutan Channel, dan sini Budi Irawan. Mudah-mudahan saja bisa berkolaborasi di dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.